Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Rekan-rekan live designers yang saya cintai, yang saya hormati dimanapun kalian berada. Di channel ini beberapa waktu yang lalu saya sempat memposting konten-konten mengenai sinkronisitas. Sesuatu yang ditemukan oleh Carl Gustav Jung, seorang psikolog asal Swiss, di mana sinkronisitas adalah sebuah kejadian, beberapa kejadian-kejadian yang bermakna yang terjadi serba kebetulan di dalam kehidupan Anda, seolah-olah itu dibawa ke dalam kehidupan Anda secara otomatis. Nah, synchronicity ini menurut saya adalah sebuah kode, sebuah bahasa dari Tuhan yang perlu kita translate, yang perlu kita terjemahkan apa artinya, apa maksudnya. Ya. Jadi kalau teman-teman sudah membaca buku saya di chapter chapter mengenai hukum tarik menarik, bahwa Tuhan berbicara tidak melalui bahasa verbal, tapi melalui serangkaian kode, serangkaian bentuk-bentuk nonverbal, serangkaian simbol dan lain sebagainya yang diberikan kepada kita untuk kita coba untuk terjemahkan. Nah, sinkronisitas ini adalah salah satu bentuk kode dari Tuhan, salah satu petunjuk dari Tuhan dan alam semesta agar kita bisa menerjemahkan kode atau bahasa yang Tuhan coba untuk kirimkan atau komunikasikan kepada kita sebagai manusia. Nah, manusia itu sendiri kan terdiri dari dua unsur, yaitu unsur spiritual dan unsur material, ya, tubuh dan jiwa, ya. So, ketika kita melihat sinkronisitas terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan yang kita coba untuk berikan respon ada dua, yaitu satu, rasa ragu dan rasa yakin. Nah, kita bingung nih mana yang harus kita ambil, ya. Pada saat kita melihat sinkronisitas, kita kemudian malah dibuat ragu, ya. Kita bingung mau melangkah kemana nih, bagaimana menerjemahkan kode atau bahasa dari Tuhan tersebut yang dikirim melalui sinkronisitas. Oke. Nah, balik lagi, untuk menguji hipotesa mengenai sinkronisitas kejadian-kejadian kebetulan yang terjadi di dalam kehidupan Anda, untuk menguji mana keputusan yang harus Anda ambil untuk menerjemahkan, mentranslate kode tersebut kepada Tuhan, caranya sederhana. Karena kita sudah tahu bahwa manusia itu terdiri dari dua bagian, jiwa dan tubuh, ya, material dan spiritual, maka yang perlu kita uji hipotesanya adalah kita harus mengikuti yang lebih spiritual, ya. Ya. Kenapa? Karena manusia itu sebenarnya adalah makhluk spiritual. Jadi begitu kita melihat sinkronisitas, mendapatkan sinkronisitas, maka kembalikan itu ke level intuisi, ke level perasaan. Jangan menggunakan panca indera. Kalau kita menggunakan panca indera, kita menggunakan materi, ya. Kita berada di level materi, padahal kita ini adalah makhluk spiritual intinya. Jadi kalau kita bahas balik masuk ke dalam teori kuantum, balik lagi ke atom, di dalam atom itu ada sebuah inti atom, nukleus. Dalam nukleus itu ada zat yang lebih kecil lagi, yaitu quarks. Quarks ini ada foton, foton ini cahaya. Jadi kalau kita dilihat di mikroskop kuantum, kita ini adalah sebentuk cahaya yang berpendar. Nah, kita sebagai makhluk spiritual harus menyadari bahwa kita itu lebih banyak spiritualnya daripada materialnya. Jadi kalau kita mendapatkan sinkronisitas, kebetulan kejadian-kejadian yang berupa kode-kode dari alam semesta,
maka coba kembalikan ke perasaan, kembalikan ke level intuisi. Gunakan intuisi Anda. Gunakan panca indera yang lebih tinggi dari sekedar panca indera Anda. Intuisi Anda, ya. Perasaan Anda masuk ke ranah tersebut, ke tataran tersebut. Lalu coba untuk terjemahkan kode tersebut. Rasakan di dalam hati Anda, perasaan Anda, apa kira-kira jawaban atau terjemahan dari sinkronisitas yang dikirimkan ke dalam kehidupan Anda. Nah, itu caranya untuk membaca atau menerjemahkan kode atau bahasa universal atau bahasa Tuhan yang dikirim melalui sinkronisitas. Kejadian-kejadian penuh makna yang terjadi serba kebetulan di dalam kehidupan Anda, ya. So, teman-teman sekarang sudah mulai paham ya bagaimana menerjemahkan, mentranslasikan sinkronisitas kode-kode kejadian-kejadian penuh makna tersebut yang terjadi secara random, secara acak, agar bisa kita mulai sensitif, mulai menyadari pesan-pesan apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan dan alam semesta melalui kejadian-kejadian sinkronisitas tersebut. Jadi manusia menurut Guru Deepak Chopra itu memiliki kemampuan untuk mensinkronisasikan nasibnya sendiri. Guru Deepak Chopra menyebutnya sebagai synchro destiny. Jadi kita mensinkronisasikan nasib kita sendiri. Jadi tidak ada kejadian yang serba kebetulan di dunia ini. Semuanya itu sudah diatur sedemikian rupa di tataran kesadaran, ketidaksadaran, kesadaran kolektif, ketidaksadaran kolektif, kecerdasan kolektif, kebodohan kolektif, semuanya saling menyatu, saling bertubrukan di level kuantum sana yang akhirnya membentuk atau menciptakan realitas yang sedang Anda jalani saat ini. Itulah inti dari teori kuantum yang bertubrukan dengan teori spiritualitas, bahwa di dunia kuantum itu hampir menyerupai di dunia spiritual. Jadi kalau kita menggunakan kacamata kuantum, kacamata spiritual, nah itu yang benar. Kita kembali ke intuisi, kita kembali ke perasaan. Kita tidak mengandalkan panca indera, apa yang dilihat, apa yang dirasa, apa yang diraba, apa yang dicium, apa yang didengar. Tidak, jangan gunakan logika. Jangan gunakan panca indera. Jangan bermain di level materi, bermainlah di tataran spiritual, karena Anda adalah makhluk spiritual yang terjebak di dalam materi berbentuk tubuh, ya. So, saya harap dengan video ini teman-teman bisa sedikit tercerahkan mengenai sinkronisitas, mengapa sinkronisitas itu terjadi, bagaimana menerjemahkannya, bagaimana bisa sensitif, bagaimana bisa kembali ke level spiritual, bagaimana bisa kembali ke level intuisi untuk pengambilan keputusan, ya. Itu aja mungkin sedikit insight dari saya mengenai sinkronisitas dan bagaimana cara menerjemahkannya, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau Anda rasa video ini bermanfaat, silahkan Anda share, klik like button, jangan lupa subscribe, berikan komentar Anda, kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.